Setelah nunggu setahun, iya setahun, akhirnya Retroid Pocket 4 ini sampai juga. Ini Retroid Pocket 4 yang biasa ya, bukan versi Pro yang udah kubuatin reviewnya. Dengan harga yang lebih murah, bakal lebih worth it yang ini atau mending yang Pro aja ya? Nggak usah pakai lama, yuk kita ulik! Halo guys, selamat datang di Data Home. Untuk paket penjualan, RP4 ini nggak beda sama saudaranya yang versi Pro. Pertama, ada unit RP4-nya, tempered glass, kabel data, dan kertas petunjuk. Untuk spesifikasinya sendiri, RP4 ini pakai CPU Dimensity 900, GPU G68, RAM 4GB, dan Android 11. Sedangkan spek lainnya sama kayak di RP4 Pro. Kecuali port Type-C di RP4 ini nggak bisa untuk video output ya. Sama kayak RP4 Pro, RP4 ini juga punya 6 pilihan warna. 16 bit, black, 16 bit US, watermelon, ice blue, dan kristal. Ini aku ambil RP4 yang warna ice blue. Warnanya cakep, masih serasi juga sama tombol-tombolnya yang berwarna hitam. Waktu desain RP4 ini, kayaknya Retroid pakai cara ATP, alias amati, tiru, plek ketiplek, sama RP4 Pro. So, karena bentuk dan fisiknya yang persis kayak RP4 Pro, aku nggak bakal bahas banyak tentang itu ya, biar video ini nggak kepanjangan. Kalian bisa lihat sendiri di video review RP4 Pro-ku yang ini. Sedangkan kalau dibandingin sama konsol lain, kira-kira kayak gini. RP4 ini masih pakai Android 11. Nggak kayak RP4 Pro yang udah pakai Android 13. Tapi buatku pribadi, secara fitur dan pengalaman make sebagai konsol retro sih nggak beda jauh ya. Buat gambaran performanya, aku coba benchmark RP4 ini pakai Antutu 10 dan dapat hasil 500 ribuan. Sedangkan di 3D Mark Wildlife dan Stress Test dapat hasil kayak gini. Untuk kemampuan gamingnya sendiri gimana? Buat konsol-konsol retro kayak SNES, GBA, PS1 up to PSP, RP4 ini lancar banget dengan setting upscale sampai 1080p. enchanted place together.
Untuk GameCube, PS2, dan Wii juga lancar. Malah aku masih bisa pakai setting resolusi kali 1,5 sampai 2. RP4 ini juga masih bisa buat jalanin emulator yang lebih baru kayak Citra, Vita 3K, dan Yuzu. Contohnya Pokemon X di 3DS yang masih playable kayak gini. Untuk PS Vita, aku coba main Gravity Rush dan hasilnya juga masih oke. Kalau buat emulator Switch, di RP4 ini menurutku lebih ke bonus ya, mengingat RAM-nya cuma 4GB. Tapi kabar baiknya, Mega Man 11 dan Sayonara Wild Hearts ternyata masih cukup lancar buat dimainin. Lumayan lah ya. Selain buat emulator, RP4 juga oke buat main game-game Android yang kekinian atau game streaming kayak Xbox Remote Play. Semua terasa lancar dan nyaman di RP4 ini. Interesting conflict. Tough luck running into me. Let's go. Get away. I have something for you. Buat nguji daya tahan baterai, aku pakai RP4 main di mode performance dan setting fan-nya smart selama 30 menit. Hasilnya, baterai berkurang 11% buat main Genshin atau HSR, dan 15% kalau buat main God of War PS2 dengan setting resolusi kali 2. Baterainya sendiri terisi 50% pas aku charge pakai adapter 15 watt selama 1 jam. RP4 ini aku beli Desember tahun lalu dari goretroid.com di harga $145. Aslinya sih $149, tapi dapat diskon pre-order $4. Misal dirupiahin, termasuk sama ongkir, pajak, dan lain-lain, jatuhnya sekitar 3,4 juta. Kalau di marketplace ijo, aku lihat ada beberapa toko yang open PO di harga 3,5-an.
Nah, di harga segitu, retro handheld yang jadi saingannya ya saudaranya sendiri, RP3 Plus. Tapi RP3 Plus masih pakai chip T618. Jadi performa RP4 jelas lebih ngebut. Terus, kalau kita cari handheld yang spesifikasinya 11-12 sama RP4 ini, ada Odin Lite. Tapi selisih harganya ya lumayan banget. Jadi bisa dibilang RP4 ini adalah retro handheld paling ngebut di harga 3 jutaan. Pas di bawah kakaknya RP4 Pro yang jadi handheld terbaik di harga 4 jutaan. Setelah pakai kurang lebih semingguan, ada beberapa hal yang aku suka dari RP4 ini. Fisik dan build-nya oke. Bentuk dan layout RP4 ini punya build quality yang oke, termasuk tombol-tombolnya juga nyaman dipakai main. Performa oke, mayoritas game retro bisa dimainin di resolusi upscale, bahkan masih bisa mainin game Switch tertentu. Game-game Android kekinian juga terasa lebih lancar daripada handheld yang pakai T618 kayak RG405, RG505, atau RP3 Plus. Harganya oke. Di kelas harganya belum ada yang bisa ngasih performa kayak RP4 ini. Meskipun begitu, ada satu hal yang bisa jadi catatan buat kalian. Harga. Iya, meskipun harga jadi salah satu kelebihan atau poin plus dari RP4, tapi kalau kalian ada dana lebih dan bisa nganggarin 4 jutaan, RP4 Pro jelas jadi pilihan yang lebih oke. Jadi menurutku poin harga ini bukan jadi kekurangannya RP4 sih, tapi lebih ke RP4 Pro yang ngasih harga terlalu murah atau ngasih performa terlalu tinggi. Sama kayak review kakaknya yang Pro, menurutku di harga 3 jutaan nggak banyak poin negatif dari RP4 ini. Mungkin kekurangannya baru bakal kelihatan kalau kita tandingin langsung sama kakaknya yang lebih Pro. Gimana menurut kalian? Perlu aku buatin video perbandingannya? Atau RP4 ini udah cukup buat kebutuhan kalian? Coba share pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian video Data Home kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Semangat bermain guys!